Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Kecerdasannya di bawah rata-rata normal, tidak dapat mengurus atau memelihara diri sendiri, pembendaharaan bahasanya kurang namun lancar berbicara, sukar dalam memusatkan perhatian, emosinya kurang stabil. Hal ini termasuk karakteristik A. Anak tunagrahita ringan, B. Anak tunagrahita sedang, C. Anak tunagrahita berat, D. Anak tunagrahita secara umum. Yang mana teman-teman? Ya, tentu secara umum ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Anak tunagrahita secara umum. Adapun karakteristik anak tunagrahita secara umum ada 5. Yang pertama, kecerdasannya di bawah rata-rata normal. Yang kedua, tidak dapat mengurus atau memelihara diri sendiri. Yang ketiga, sukar dalam memusatkan perhatian. 4. Emosinya kurang stabil. 5. Mudah terpengaruh lingkungan. Nomor 2. Anak mampu bergaul, mampu menyesuaikan diri di lingkungan yang tidak terbatas pada keluarga saja, mampu mandiri dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan sederhana, dan melakukannya secara penuh. Karakteristik ini mencirikan A. Anak tunagrahita ringan, B. Anak tunagrahita sedang, C. Anak tunagrahita berat, atau D. Anak tunagrahita secara umum. Nah, ini mampu bergaul, menyesuaikan diri, itu sudah hampir normal ya teman-teman. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Anak tunagrahita ringan. Adapun karakteristik anak tunagrahita ringan ada 3. Yang pertama, kurang pembendaharaan kata, tetapi lancar berbicara. Yang kedua, sukar berpikir abstrak. Yang ketiga, kecerdasannya sama dengan anak normal berumur 12 tahun. Nomor 3, cenderung bermain dengan anak-anak yang usianya lebih muda, serta tidak mampu bersaing dengan teman-teman seusianya. Pernyataan tersebut sesuai dengan A. Keterbatasan intelijensi, B. Keterbatasan emosi, C. Keterbatasan sosial, atau D. Keterbatasan psikis. Nah, ini ada bermain dengan anak-anak lain, berarti sosial ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C. Keterbatasan sosial. Adapun pembahasannya secara umum, karakteristik tunagrahita yaitu mengalami keterbatasan intelijensi, keterbatasan sosial, dan keterbatasan fungsi mental lainnya. Menurut Somaantri dalam Mahmudah tahun 2008. Adapun keterbatasan intelijensi yaitu kemampuan anak tunagrahita yang bersifat abstrak sangat lemah, cenderung membeo, dan kemampuan belajarnya tanpa pengertian. Lalu keterbatasan sosial, anak tunagrahita cenderung bermain dengan anak-anak yang usianya lebih muda, serta tidak mampu bersaing dengan teman-teman seusianya. Selain itu, anak tidak mampu mengurus diri, memelihara, dan memimpin diri,
selalu bergantung terhadap orang lain, tidak mampu memiliki tanggung jawab sosial dengan bijaksana, melakukan sesuatu tanpa pertimbangan akibat yang ditimbulkan, sehingga memerlukan pengawasan dan bimbingan dari orang lain. Adapun keterbatasan fungsi mental lainnya, yaitu anak tunagrahita memerlukan waktu yang lama dalam beradaptasi dengan situasi baru. Selain itu, anak tunagrahita juga memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa, sehingga memerlukan kata-kata yang konkret melalui kegiatan atau pembelajaran yang diulang-ulang. Nomor 4, karakteristik anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita secara umum. Menurut James DePage, terdiri dari A. Akademik, kecerdasan emosional, B. Akademik, sosial, emosional, fisik, kesehatan, C. Akademik, emosional, perhatian, D. Akademik, intelektual, motorik. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, akademik, sosial, emosional, fisik, atau kesehatan. Nah, nomor 5 pun masih sama ya teman-teman. Adapun pembahasannya, karakteristik anak tunagrahita secara umum menurut James DePage dalam Astati tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, akademik. Nah, kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas. Lebih-lebih kapasitasnya mengenai hal-hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan cara membeo atau rote learning daripada pengertian. Dari hari ke hari mereka membuat kesalahan yang sama. Mereka cenderung menghindar dari perbuatan berpikir. Mereka mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian dan minatnya cenderung sedikit. Mereka juga mudah lupa, sukar membuat kreasi baru, serta rentan perhatiannya pendek. Adapun dari segi sosial emosional, dalam pergaulan anak tunagrahita tidak dapat mengurus diri, memelihara dan memimpin diri. Ketika masih muda, mereka harus dibantu terus karena mereka mudah terperosok ke dalam tingkah laku yang kurang baik. Mereka cenderung bergaul atau bermain bersama dengan anak yang lebih muda darinya. Kehidupan penghayatannya terbatas. Mereka juga tidak mampu menyatakan rasa bangga atau kagum. Mereka mempunyai kepribadian yang kurang dinamis, mudah goyah, kurang menawan, dan tidak berpandangan luas. Mereka juga mudah disugesti atau dipengaruhi, sehingga tidak jarang dari mereka mudah terperosok ke hal-hal yang tidak baik seperti mencuri, merusak, dan pelanggaran seksual. Namun di balik itu semua, mereka menunjukkan ketekunan dan rasa empati yang baik, asalkan mereka mendapatkan layanan atau perlakuan dari lingkungan yang kondusif. Lalu, dari segi fisik atau kesehatan, baik struktur maupun fungsi tubuh pada umumnya anak tunagrahita kurang dari anak normal. Mereka baru dapat jalan atau bicara pada usia yang lebih tua daripada anak normal. Sikap dan gerakannya kurang indah, bahkan di antaranya banyak yang mengalami kelambatan bicara, penglihatan, dan pendengarannya banyak yang kurang sempurna. Kelainan ini bukan pada organ, tetapi pada pusat pengelolaan di otak, sehingga mereka dapat melihat tetapi tidak memahami apa yang dilihatnya, mendengar tetapi tidak memahami apa yang didengarnya. Nomor 6, fungsi tubuh pada umumnya anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita kurang dari anak normal. Mereka baru dapat berjalan dan berbicara pada usia yang lebih tua daripada anak normal. Karakteristik ini menurut A. Edgar Dale, B. Elizabeth Harlock, C. James DePage, atau D. Montessori. Nah, ini sudah jelas C ya teman-teman, menurut James DePage. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, ini penjelasannya karakteristik anak tunagrahita secara umum menurut James DePage ya teman-teman dalam Astati tahun 2011. Masih sama yang sebelumnya sudah saya jelaskan.
yaitu karakteristik secara akademik, lalu karakteristik secara sosial emosional, lalu yang ketiga karakteristik secara fisik atau kesehatan. Nomor 7, anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita ringan mempunyai kecerdasan sama dengan A. Anak normal berusia 10 tahun, B. Anak normal berumur 12 tahun, C. Anak normal berumur 15 tahun, D. Anak normal berumur 18 tahun. Nah, yang tepat adalah 12 tahun ya teman-teman, setara dengan anak kelas 6 SD. Itu pun yang sudah mentok ya teman-teman. Nah, yang paling baik. Oke, karakteristik tunagrahita ringan. Nah, kurang pembendaharaan kata tetapi lancar berbicara, sukar berpikir abstrak, dan kecerdasannya sama dengan anak normal berumur 12 tahun. Nomor 8, kemampuan belajar anak tunagrahita yang bersifat abstrak sangat lemah, cenderung membeo, dan kemampuan belajarnya tanpa pengertian. Pernyataan tersebut sesuai dengan A. Keterbatasan intelijensi, B. Keterbatasan emosi, C. Keterbatasan sosial, atau D. Keterbatasan psikis. Tentu berpikir abstrak itu terkait dengan intelijensi ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Keterbatasan intelijensi. Nah, adapun secara umum, karakteristik tunagrahita yaitu mengalami keterbatasan intelijensi, keterbatasan sosial, dan keterbatasan fungsi mental lainnya, menurut Somantri dalam Mahmudah tahun 2008. Nah, ini yang pertama, keterbatasan intelijensi, kemampuan belajar anak tunagrahita yang bersifat abstrak sangat lemah, cenderung membeo, dan kemampuan belajarnya tanpa pengertian. Lalu keterbatasan sosial, anak tunagrahita cenderung bermain dengan anak-anak yang usianya lebih muda, serta tidak mampu bersaing dengan teman-teman seusianya. Selain itu, tidak mampu mengurus diri, memelihara, dan memimpin diri, selalu bergantung terhadap orang lain, tidak mampu memiliki tanggung jawab sosial dengan bijaksana, melakukan sesuatu tanpa pertimbangan akibat yang ditimbulkan, sehingga memerlukan pengawasan dan pembimbingan dari orang lain. Lalu yang ketiga, keterbatasan fungsi mental lainnya, yaitu anak tunagrahita memerlukan waktu yang lama dalam beradaptasi dengan situasi baru. Selain itu, anak tunagrahita juga memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa, sehingga memerlukan kata-kata yang konkret melalui kegiatan atau pembelajaran yang diulang-ulang. Nomor 9, mereka juga mudah disugesti atau dipengaruhi, sehingga tidak jarang dari mereka mudah terperosok ke hal-hal yang tidak baik seperti mencuri, merusak, dan pelanggaran seksual. Hal ini termasuk karakteristik A. Sosial, emosi, B. Fisik atau kesehatan, C. Kecerdasan, D. Akademik. Tentu A ya teman-teman, sosial, emosi. Nah, sosial emosional, karakteristik anak tunagrahita yaitu tidak dapat mengurus, memelihara, dan memimpin diri. Ketika masih muda, mereka harus dibantu terus karena mereka mudah terperosok ke dalam tingkah laku yang kurang baik. Mereka cenderung bergaul dan bermain bersama dengan anak yang lebih muda darinya. Kehidupan penghayatannya terbatas. Mereka juga tidak mampu menyatakan rasa bangga atau kagum. Mereka mempunyai kepribadian yang kurang dinamis, mudah goyah, kurang menawan, dan tidak berpandangan luas. Mereka juga mudah disugesti atau dipengaruhi sehingga tidak jarang dari mereka mudah terperosok ke hal-hal yang tidak baik seperti mencuri, merusak, dan pelanggaran seksual. Namun di balik semua itu, mereka menunjukkan ketekunan dan rasa empati yang baik asalkan mereka mendapatkan layanan atau perlakuan dari lingkungan yang kondusif. Nomor 10, anak tunagrahita ringan dapat dididik menjadi tenaga kerja semi-skill. Nah, seperti pekerjaan laundry, pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga, bahkan jika dilatih dan dibimbing dengan baik, mereka dapat bekerja di pabrik-pabrik
dengan sedikit pengawasan. Keterampilan ini ditinjau dari A. Aspek motorik, B. Aspek kognitif, C. Aspek keterampilan, D. Aspek bahasa. Nah, tentu aspek keterampilan ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C. Adapun pembahasannya, tunagrahita ringan disebut juga dengan moron atau debil. Nah, menurut Mumpuniarti dalam Triani tahun 2013, mengungkapkan bahwa anak tunagrahita ringan mampu bergaul, menyesuaikan diri di lingkungan yang tidak terbatas pada keluarga saja, mampu mandiri dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan sederhana, dan melakukannya secara penuh. Nah, anak tunagrahita ringan dididik menjadi tenaga semi-skill seperti pekerjaan laundry, pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga, bahkan jika dilatih dan dibimbing dengan baik, mereka dapat bekerja di pabrik-pabrik dengan sedikit pengawasan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.